karyawan saya itu 4.774 orang. Yang ribut, yang udah ompong-ompong tuh 5 orang. Dia sudah dapat uang semua. Buktinya ini saya lampirkan. Itu duitnya pada kemana? Ya. Dan kemudian saya ikut ke pengadilan perdata, sudah dinyatakan. Dan lawyernya juga ngomong kan, PT FICC harus mengganti. Bukan saya loh, saya kan yang pemilik, saya orang-orang pribadi yang punya gedung-gedung tuh. Dia melihat kali saya gedung saya masih banyak kali, dia mau minta. Saya bilang kalau lu jual lakuin, gue bagi, jualin kalau bisa. Sekarang semua lagi susah begini. Nah, saya kasih tahu ya kawan-kawan di FICC. Saya tanya sekarang, saya jelaskan ke lawyernya, mungkin belum tahu nih urusannya. Yang bubarin PT FICC itu adalah karyawan sendiri. Kenapa? Waktu itu saya pakai speaker besar. Yang di Jakarta aja saya ngomong, yang luar kota saya nggak ngomong, kan nggak bisa. Saya hanya bersurat dan menjelaskan mereka secara tertulis. Lu orang jangan sampai nggak kerja. Ini kartu kredit, ini tagihan kartu kredit. Kalau telat kita didenda, bisa miliaran nih. Oh, jutaan itu barang, Pak. Gimana? Sehari dia ngambil uang harian, lalu keluar nggak balik lagi. Dia boykot kita. Kenapa? Karena saya keluarin suatu proses yang digitalisasi. Ya, karena waktu itu sebelum pandemi kira-kira dia hampir 1 bulan lah. 20 hari gitu. Toto memang nggak boleh kerja kan? Udah 20 hari orang dempet-dempet gitu, kerja gimana? Nah, setelah selesai saya jalani digitalisasi. Nggak kuat. Memang biasanya dia jahat. Dia antar ini barang, sistemnya kita bagi hasil. Berapa dia antar, dapat berapa per lembar surat. Itu di rumahnya numpuk sampai karungan. Ditambah lagi dia sekateng nggak masuk-masuk, saya bubarin. Nah, saya sudah melewati tahapan. Jadi di Snaker, di Krimsus Sumdaling, sumber daya lingkungan itu sudah dapat SP3 semua, ya. Lalu ke pengadilan perdata, hakim sudah ketok palu, mereka menang. Tapi lo cari harta yang nama PT. Kalau ada harta nama PT, kalian akan dapat. Mintalah sama Pak Edi. Nggak ada nama PT, semua nama keluarga saya. Ya, kontrak juga enggak, terus terang aja. Saya punya semua itu kebetulan di luar kota, tuh kecil-kecil. Kantornya aja rumahan. Bagaimana buat kantor? Sewa, ngapain? Udah beli aja. Dulu kan properti bagus harganya. Nah, jadi kalian ini apa nggak malu? Coba ngaca lah diri sendiri. Makanya kalian kemana-mana aja mental, nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Kita udah selesai urusan FICC. Yang bubarin kalian sendiri. Tapi tetap saya bayar hak kalian semua. Kalau nanya koperasi itu minus uangnya 350 juta. Ada itu barangnya BPKB-nya ditebus kagak? Saya mesti ganti apa? Itu kan bukan saya punya. Saya hanya memanage, ada 1 orang, 2 orang ngurusin ini koperasi. Ternyata buntut min 350 juta. Bagaimana gue mesti ganti bayar? Ngapain? Orang saya aja min. Saya nombokin itu. Ada itu BPKB-nya tuh pada nggak nebus. Tebus dong BPKB-nya supaya saya bisa kasih yang lain. Ya kan keadaan lagi susah begini, ya. Pandemi ini, habis pandemi. Saya kerja udah 21 tahun. Saya sebagai kurir bagian lapangan lah gitu. Ya, emang awalnya sih perusahaan lumayan lancar, penggajian lancar gitu loh. Sampai beberapa tahun ya, perusahaan teman-teman kantor juga kekeluargaan gitu loh. Nah, ini setelah kejadian kasus Mirna, kopi sianida, itu penggajian mulai tersendat. Mulai tersendat. Harusnya tanggal 1 penggajian bisa mundur sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 berikutnya gitu loh. Nah, saya juga sempat
sempet negor ke Pak Edi, Pak kayak gitu. Tapi kalau cara penggajian begini, ini karyawan nih gimana gitu, nggak bisa makan dong kalau gitu saya gitu kan. Ada yang nyicil motor gitu, ada yang rumah juga gitu. Nah Pak Edi sendiri sempat bilang 3 bulan kemudian lah akan lancar kembali gitu maksud penggajian. Udah 3 bulan lewat, tetap aja masih begitu juga. Sampai hampir setahun lah, kurang lebih 8 bulan ya, penggajian nggak normal gitu lah. Sampai puncak-puncak itu sampai PHK besar-besaran. 2018 Februari 21 tuh udah kantor udah nggak ada kegiatan. Kita juga tidak tahu apa sih yang menjadi alasan perusahaan sehingga kita anggap ini sebagai pembangkangan hukum, melawan hukum, sehingga perusahaan hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya, tidak menjalankan perintah putusan pengadilan ataupun perintah daripada undang-undang. Totalnya perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar kurang lebih untuk 38 orang karyawan. Undang-undang Cipta Kerja kita yang sekarang nomor 6 tahun 2023 itu di situ kan jelas ya kan, di pasal 185 junto pasal 156 ada ayat 1, 2, 3 dan 4-nya mengatakan pengusaha yang tidak membayar pesangon itu menjadi tindak pidana. Nah, dan itu kejahatan. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, itu yang kita kejar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.